Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Pembelajaran hari ini adalah fikih. Tapi sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadihimyah al-fatihah. Alhamdulillah. Anak-anak, apakah kalian masih ingat apa itu bersuci? Iya, tepat sekali. Bersuci adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Untuk pertemuan kali ini, Ustazah akan membahas tentang tata cara bersuci dan manfaat bersuci. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Tata cara bersuci ada dua macam, yaitu yang pertama, bersuci dari hadas, kedua, bersuci dari najis. Bersuci dari hadas contohnya seperti mandi, wudhu, tayamum, dan istinja. Sedangkan bersuci dari najis yaitu bersuci pada badan, pakaian, dan tempat. 1. Mandi. Mandi adalah membersihkan badan dengan air. Bersihkan badan dengan air dan sabun. Setelah selesai mandi, lalu keringkan dengan handuk. Kita mandi 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Sebelum mandi, sebaiknya kita membaca basmalah. Setelah mandi, badan menjadi bersih dan sehat. Seperti kata pepatah, kebersihan adalah pangkal kesehatan. 2. Wudhu. Wudhu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Wudhu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Apakah anak-anak masih ingat jenis air apa saja yang bisa digunakan untuk berwudhu? Ya, kita bisa berwudhu menggunakan air sumur, air hujan, air embun, atau air salju. Jika tidak ada air, maka kita bisa bersuci dengan cara tayamum. Tayamum yaitu bersuci dengan debu atau tanah yang suci. Kapan saja kita diperbolehkan untuk tayamum? Kita diperbolehkan untuk tayamum ketika tidak ada air, ketika sakit, atau ketika dalam perjalanan. Yang ketiga, istinja. Istinja adalah membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau buang air besar. Setelah buang air kecil atau besar, kita harus cebok atau disebut dengan istinja. Mengapa kita harus istinja setelah buang air kecil atau besar? Karena kotoran yang kita keluarkan ketika buang air kecil atau besar itu termasuk najis dan harus dibersihkan. Cara membersihkannya yaitu dengan istinja. Ketika istinja, sebaiknya menggunakan tangan kiri. Mengapa menggunakan tangan kiri? Karena sesuatu yang berkaitan dengan kotoran, sebaiknya harus mendahulukan tangan yang kiri. Air adalah alat bersuci yang paling baik. Jika tidak ada air, maka kita bisa istinja dengan memakai benda-benda selain air. Contohnya seperti batu, kayu, atau tisu. Cara istinja. Bagaimana cara kita istinja? Caranya yaitu lakukan berulang-ulang sampai bersih, sekurang-kurangnya 3 kali. Maksudnya yaitu ketika kita selesai buang air kecil atau besar, kemudian siram dengan air dan lakukan secara berulang-ulang sampai bersih. Minimal lakukan 3 kali siraman. Allah cinta kebersihan. Orang Islam harus cinta kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Seperti bunyi hadis, an-nadhofatu minal iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Anak-anak, selain kita harus cinta kebersihan,
kita juga harus membiasakan bersuci dari hadas dan najis. Karena bersuci dari hadas dan najis itu manfaatnya banyak sekali. Berikut adalah manfaat bersuci dari hadas dan najis, yaitu yang pertama, dapat beribadah kepada Allah dengan khusyuk. 2. Ibadah kita diterima oleh Allah. 3. Terhindar dari penyakit. 4. Sehat dan nyaman. 5. Disayang Allah dan Rasul-Nya. Dan yang keenam, mendapat pahala. Oke anak-anak, berikut tadi adalah penjelasan dari Ustazah mengenai tata cara bersuci dan manfaat bersuci. Tugas hari ini adalah soal nomor 1. Adit sedang bermain dengan temannya. Tiba-tiba Adit ingin buang air besar. Adit pun langsung menuju ke toilet. Setelah buang air besar, Adit melakukan istinja dengan menggunakan air yang ada di dalam toilet. Pertanyaannya, bagaimana caranya Adit melakukan istinja dengan air? Soal yang kedua, adzan subuh telah berkumandang. Aisyah bergegas untuk bangun dan mandi. Kemudian ia berwudu agar suci dari hadas kecil. Pertanyaannya, mengapa Aisyah harus bersuci sebelum melakukan sholat? Apa manfaat dari bersuci? Nah, anak-anak, jawabannya nanti dijawab di buku tulis, kemudian dikirim ke link yang sudah di-share di grup kelasnya masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum Ustazah akhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.